Halo anak-anak kelas 4, kita belajar materi matematika tentang garis dan sudut. Kali ini kita belajar tentang garis terlebih dahulu. Nah, garis itu apa? Garis adalah kumpulan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Jika titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Garis lurus memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, disebut ruas garis atau segmen garis. Nah, istilah dalam hubungan antar garis itu ada 3. Yang pertama, ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya. Nih, ini disebut ruas garis AB atau bisa ditulis seperti ini, AB terus di atasnya ada garis. Garisnya tanpa anak panah ya, tanpa tanda panah. Kemudian yang B, sinar garis atau ruas garis. Sinar garis ya. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas nih. Salah satu ujungnya ini yang ada tanda panahnya ini bisa diteruskan diperpanjang tanpa batas. Ini adalah sinar garis AB atau AB, kemudian di atas hurufnya ada tanda seperti ini. Ujungnya satu ada panahnya. Nah, kemudian yang ketiga, garis lurus atau ruas garis. Yang kedua, ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Kayak kedua ujungnya ada tanda panahnya ya. Berarti ini kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ini disebut garis lurus AB atau AB di atasnya ada tanda ya, panahnya dua-duanya ujungnya. Oke, ini istilah dalam hubungan antar garis. Ingat-ingat ya, ada ruas garis atau segmen garis, ada sinar garis, ada garis lurus. Oke, selanjutnya ya, tadi kalian sudah mengetahui pengertian garis. Nah, sekarang kita lihat aktivitas ini. Buatlah titik A dan titik B dengan posisi berjauhan. Ini titik A, ini titik B. Oke, buatlah titik-titik lain di antara titik A dan titik B. Gunakan misar agar lebih rapi. Misar itu penggaris ya. Baik. Oke, di sini sebenarnya ini ada titik-titik ya, titik-titik banyak sekali ya, titik-titik hingga menutupi dari ujung A sampai ujung B. Jika titik-titik yang dibuat masih terlihat renggang, maka tambahkan lagi sampai tidak ada celah di antara titik A dan titik B. Nah, perhatikan hasil kegiatan yang telah kamu lakukan. Oke, dapatkah kamu menghitung titik-titik yang menghubungkan titik A dan titik B? Banyak ya di sini. Dapatkah kamu melihat garis yang menghubungkan titik A dan titik B? Jika ya, berapa jumlah garis yang kamu lihat? Oke, suatu garis tidak memiliki lebar, namun garis memiliki panjang. Panjang suatu garis bermacam-macam, bahkan panjangnya bisa tidak terhingga. Bagaimana cara membuat garis yang panjangnya tidak terhingga? Ini ada garis-garis yang panjangnya tidak terhingga. Kayak cirinya, bagaimana sih garis yang tidak terhingga itu? Nah, dia ada tanda panahnya seperti ini. Ya, ini. Kayak kita lihat penjelasannya. Ketiga garis di atas memiliki panjang yang tidak terhingga karena anak panah pada garis A menunjukkan bahwa garis itu dapat diperpanjang ke arah kanan. Anak panah pada garis B menunjukkan bahwa garis itu dapat diperpanjang ke arah kiri. Anak panah pada garis C menunjukkan bahwa garis itu dapat diperpanjang ke arah kiri dan kanan. Kayak kita lihat ya. Yang A bisa diperpanjang ke arah kanan, yang B bisa diperpanjang ke arah kiri, yang C bisa diperpanjang ke arah kiri dan kanan. Ini adalah garis yang panjangnya tidak terhingga, ditandai dengan anak panah. Paham ya? Baiklah, kita lihat di sini. Tentunya kamu masih ingat ya pelajaran lalu bahwa titik diberi nama dengan sebuah huruf kapital. Di dalam pelajaran matematika, suatu garis diberi nama dengan menggunakan nama dari 2 buah titik yang dilaluinya. 2 buah saja ya, tidak boleh lebih. Penamaan garis juga dituliskan dengan huruf besar atau kapital. Agar kamu dapat memberi nama suatu garis, perhatikan contoh di sini. Oke, di sini ada 3 soal. Tentukan nama yang tepat untuk setiap garis berikut ini. Baik, kalian lihat yang A dan B. Sebenarnya ini itu adalah, masih ingat ya tadi? Kalau salah satu ujungnya itu ada panahnya, berarti dia adalah sinar garis ya. A dan B ini sebenarnya sinar garis. Yang C ini berarti garis lurus ya. Oke, supaya menjadi garis lurus semua, kita beri tanda panah juga ya di sini. Kedua ujungnya. Oke, biar tidak bingung. Baik. Nah, yang A ini namanya garis AB. Mengapa garis AB? Nah,
Dalam matematika, suatu garis diberi nama dengan menggunakan nama dari dua buah titik. Dua buah titik ya. Yang dilaluinya. Berarti ini yang dilalui itu A dan B ya. Titik A dan titik B. Maka namanya garis AB. Yang B namanya garis CD. Yang C namanya garis. Memberi nama suatu garis ternyata ada satu masalah lain dalam penamaan sebuah garis. Bagaimana memberi nama suatu garis jika garis tersebut melalui 3 titik atau lebih? Oke, kita lihat di sini, kita diskusikan bersama istilah titik-titik dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Perhatikan garis berikut. Nah, ini titiknya lebih dari 2 ya. Oke, titik-titik yang dilalui garis di atas yaitu titik apa aja di sini? Titik H, kemudian I, kemudian J, kemudian K. Oke, nama garis itu adalah garis HI. Oke, nama garis dalam matematika ingat ya menggunakan dari 2 buah titik yang dilaluinya. 2 titik, tidak boleh lebih. Nama garis itu adalah garis HI, garis HJ. Oke, Ibu kasih tanda seperti ini ya biar nggak bingung. Garis HJ, kemudian apa lagi? Bolehkah garis HK? Boleh. Garis HK, kemudian garis IJ boleh, garis IK boleh, atau garis JK. Yang penting terdiri dari 2 titik. Ada berapa nama garis di atas? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nama garis. Apakah garis HI, HJ, dan JK adalah garis yang sama? Iya. Garis HI, HC, dan JK adalah garis yang sama. Menurut kalian, adakah nama yang paling tepat diberikan pada garis di atas? Nah, dari kegiatan di atas, terbukti bahwa kita sulit bukan untuk memberikan nama terhadap suatu garis? Ya, agar lebih mudah, suatu garis dapat juga diberi nama dengan satu huruf kecil. Misalnya, di sini kan tadi ya, garisnya seperti ini. Agar lebih mudah diberi nama pada sini, satu huruf kecil misalnya ini M. Sehingga garis ini disebut garis M. Ya, atau jika namanya disuruh menulis namanya, berarti tadi namanya ini nih, nama garisnya nama garis HI, garis HJ, garis HK, garis IJ, garis IK, atau garis CK. Sampai di sini paham ya? Kayak senam berarti 1 ini nomor 1, salin pasangan titik-titik berikut di buku latihanmu, kemudian buatlah satu garis yang melaluinya. Ini bisa ya, gampang. Nah, untuk nomor 2, berilah nama untuk setiap garis berikut. Tadi di sini sudah dijelaskan. Nah, kali ini kita baru belajar nama garis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ingat ya, seperti ini, seperti ini. Oke, jika melewati beberapa titik seperti ini. Jadi, misalnya Ibu contohkan yang D, bolehlah ya yang D. Untuk contoh A, B, C, namanya apa ini? Ini adalah garis, kayak hubungkan 2 titik ya. Kita ambil AB, boleh. Kemudian apa lagi? Garis AC, boleh. Kemudian garis BC. Nah, satu garis ini, garis ini namanya ada 3, yaitu garis AB, garis AC, garis BC. Sampai di sini paham ya? Begitu juga dengan E dan F. Kalau ABC ini gampang ya, karena ini hanya ada 2 titik, sedangkan DE, F ini ada 3 titik. Nah, contohnya seperti ini. Kayak kalian tidak perlu menuliskan garis vertikal atau garis horizontal ya, tidak perlu, tapi cukup menuliskan garis apakah itu dengan hurufnya. Contohnya seperti ini dan ini. Paham ya?